Pemirsa, Santoso Halim divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Mahkamah Agung mengeluarkan amar putusan mengabulkan kasasi penuntut umum dengan termohon Santoso Halim. Santoso Halim pun divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Sebelumnya Santoso Halim telah divonis bersalah di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 3 tahun penjara. Santoso Halim diduga juga ikut terlibat dalam kasus mafia pengemplangan hutang. Melalui sebuah perusahaan ia mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Kemudian ia diduga memailitkan perusahaan tersebut untuk dilarikan uangnya. Perusahaan bernama PT Inet Global Lindo disebut memiliki utang lebih dari 500 miliar rupiah. Ratusan miliar rupiah utang ini tidak dibayar oleh PT Inet Global Lindo. Kemudian dua perusahaan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU. Dua perusahaan ini adalah PT Global Data Lintas Asia dan PT Bekasi Power Infrastruktur yang merupakan pemberi pinjaman alias kreditur. Namun setelah ditelusuri, salah satu kreditur yakni PT Global Data Lintas Asia diduga merupakan perusahaan fiktif. Dalam data perusahaan, hanya terdapat dua pemegang saham, yaitu Sulastri sebagai direktur dengan kepemilikan 60% saham dan modal awal 15 juta rupiah, serta Sutinah sebagai komisaris dengan kepemilikan saham 40% dan modal awal 10 juta rupiah. Ketika dilakukan penyelidikan, ternyata salah satu pemegang saham yaitu Sutinah bekerja di pusat kebugaran milik Sukoco Halim di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Saya dan teman-teman sudah bertemu langsung dengan orang yang bernama Sutinah. Sutinah, oke. Ini kita punya fotonya nih, Sutinah. Nanti kita akan tampilkan ini. Ya, jadi pemegang sahamnya itu ada dua nama. Namanya satu Ibu Sutinah, satunya bukan. Ini Ibu Sulastri. Oke. Yang satunya Ibu Sutinah. Makanya kita lacak. Kemudian terbukti bahwa yang bersangkutan itu bekerja di salah satu pusat kebugaran di daerah Cengkareng, dan kita datang ke lokasi itu. Kemudian kita cek dan ketemu langsung dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sudah kita ajak dialog dan menunjukkan surat menandatangani ini surat pernyataan bahwa ini ada surat pernyataannya. Boleh mungkin bisa ini kalau juga ditandatangani. Surat pernyataannya menyatakan kalau benar dia memang pengurus, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh PT Global. Jadi dengan kata lain gampangnya gini, ini ternyata yang bersangkutan ini dipakai namanya untuk menandatangani akte dan sebagainya terkait dengan pendirian PT Global. Kejanggalan-kejanggalan lainnya, PT Global Data Lintas Asia disebut memberikan utang sebesar 7,2 miliar rupiah kepada PT Inet Global Lindo. Padahal modal kedua pemegang saham hanya 25 juta rupiah saja. Luar biasa janggal. Dari informasi yang terkumpul, diduga banyak perusahaan pemberi utang atau kreditur abal-abal yang dipimpin oleh dua bersaudara Santoso dan Sukoco Halim. Perusahaan abal-abal ini diduga sengaja dibuat dengan tujuan agar tidak membayar utang melalui mekanisme PKPU. Sementara saat coba dikonfirmasi, Santoso Halim dan Sukoco Halim tidak menjawab dan memberikan tanggapan. Atas bukti-bukti inilah pihak yang dirugikan melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Pasti kalau kita sebagai kuasa hukum dari kreditur melihat skema yang mereka lakukan ini adalah trik mereka. Tapi kita tidak mau masuk dalam proses mereka, sehingga kita di PKPU-nya nggak masuk. Ya, kita menjamin
kepentingan kita dan menjaga kepentingan kita, sehingga dalam proses rekayasa yang kami duga kuat ini terjadi seperti ini, kami melaporkan. Jadi kami punya hak-hak tertentu yang dijamin juga oleh hukum, termasuk untuk melaporkan mereka yang diduga kuat ya melakukan rekayasa PKPU ini. Ke laporannya ke Bareskrim Mabes Polri tentunya atau pihak kepolisian. Sementara itu yang terbaru di kasus lainnya, Santoso Halim juga diputuskan di tingkat Mahkamah Agung. Ia terbukti terlibat kasus mafia tanah dan diputuskan hakim atas vonis hukuman 3 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.